Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro Veritas liberabit vos. Laudetur Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Mungkin Anda pernah mendengar teman-teman kita Protestan, bahkan sekelas seperti Paus DN dan Paus MYM mengatakan bahwa gereja sudah sesat. Gereja Katolik sudah sesat, sehingga dibutuhkan Luther, Calvin atau Zwingli untuk mengembalikan gereja ke keadaan murni yang semula. Kita harus paham bahwa memang Protestan membutuhkan narasi tersebut untuk bisa membenarkan diri, untuk bisa memverifikasi, untuk bisa membackup keberadaan mereka sendiri. Karena pada prinsipnya Protestan adalah pembangkangan terhadap gereja Katolik, heresi, memilih-milih dari ajaran kekristenan. Oke, jadi topik pada malam hari ini adalah kekristenan dan narasi kemurtadan, a.k.a. GKR sudah sesat, kata De Kingaras. Setiap kelompok Kristen mengklaim bahwa mereka pada akhirnya didirikan oleh Yesus Kristus. Coba tanya DN dan MYM. Namun jika demikian, mengapa beberapa di antara mereka baru muncul berabad-abad setelah masa Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini, banyak kelompok mengembangkan apa yang bisa disebut sebagai narasi kemurtadan. Ya, narasi kemurtadan. Ini adalah kisah tentang bagaimana gereja menyimpang dari kebenaran di suatu titik sejarah. Entah segera setelah zaman para rasul atau selama pemerintahan Kaisar Konstantinus menurut beberapa orang, dan kemudian lenyap sepenuhnya atau bersembunyi sebagai kelompok kecil yang tak terlihat dalam catatan sejarah. Oleh karena itu, mereka mengklaim bahwa gereja harus dipulihkan atau direformasi. Bagi gereja Yesus Kristus dari orang-orang Zuci zaman akhir atau Mormon, LDZ, Latter Day Saints, Mormon namanya, narasi kemurtadan ini menjadi dasar utama bagi gerakan mereka pada abad ke-19. Joseph Smith, pendiri mereka, mengaku telah menerima wahyu langsung dari Tuhan setelah bertanya gereja mana yang harus ia ikuti. Tuhan, menurut Smith, menjawab bahwa semua gereja yang ada telah menyimpang dari ajaran sejati dan harus dipulihkan. Dalam pandangan mereka, gereja sejati telah runtuh setelah wafatnya Rasul terakhir, dan selama 1800 tahun dunia hidup dalam kegelapan spiritual sampai si Smith memulihkannya. Keren bukan? Ya. Narasi serupa juga digunakan oleh kelompok lain seperti saksi-saksi Yehova dan Advent hari ke-7 yang melihat sejarah gereja sebagai masa kemurtadan besar yang harus dikoreksi. Bahkan kelompok Baptis mengembangkan kisah jalur darah yang menyatakan bahwa gereja sejati selalu berlanjut dalam bentuk gereja-gereja Baptis yang tersembunyi karena dianiaya oleh gereja yang dominan. Ya. Pertanyaannya, saudara-saudari, benarkah ada satu kemurtadan besar yang mutlak? Ya. Coba kita tanya Deki, benarkah gereja telah jatuh ke dalam kesesatan? Bukti sejarah menunjukkan bahwa tidak pernah ada kemurtadan total yang membuat gereja Kristus lenyap. Narasi yang menyatakan bahwa gereja jatuh ke dalam kemurtadan sepenuhnya setelah wafatnya Rasul terakhir atau selama pemerintahan Konstantinus bertumpu pada asumsi yang lemah dan seringkali lebih mirip teori konspirasi daripada fakta sejarah. Ya, kitab suci sendiri memang memperingatkan bahwa akan ada kemurtadan di berbagai tempat dan waktu. Misalnya Amos bab 8 ayat 11 sampai 12, Matius bab 24 ayat 4 sampai 13, 2 Tesalonika bab 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ini tidak berarti bahwa gereja secara keseluruhan akan lenyap atau kehilangan otoritasnya. Yesus sendiri berkata, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya."
Matius bab 16 ayat 18. Jika gereja benar-benar telah jatuh ke dalam kemurtatan total, maka janji Kristus ini tidak terpenuhi. Kristus ingkar janji. Ya. Jadi DM dan MDM itu sebenarnya menghujat Kristus kalau mereka mengatakan GKR, yang maksudnya gereja Kristus telah sesat. Selain ayat-ayat itu, Paulus juga mengingatkan bahwa fondasi iman terletak pada tradisi yang diajarkan oleh para rasul, baik secara lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Jika gereja telah menyimpang sepenuhnya, maka tradisi yang diwariskan dari para rasul seharusnya tidak ada lagi. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pengajaran apostolik terus berlanjut melalui para pemimpin gereja, dari Clemens dari Roma, Ignatius dari Antioquia, hingga Irenaeus dari Lyon. Sejarah gereja memberikan bukti yang jelas bahwa ajaran Kristen telah diwariskan tanpa terputus dari zaman para rasul sampai detik ini. Clemens dari Roma yang hidup pada akhir abad pertama menulis tentang kepemimpinan apostolik dan ajaran sejati gereja. Ignatius dari Antioquia menekankan pentingnya mengikuti uskup sebagai penerus para rasul. Irenaeus, murid dari Polikarpus yang merupakan murid Yohanes Rasul, mencatat daftar suksesi para uskup Roma yang ditantang oleh Dekingadas sebagai bukti bahwa gereja tetap setia pada pengajaran Kristus. Fakta-fakta ini membantah klaim bahwa gereja telah sepenuhnya menyimpang dari kebenaran. Kesalahan teologis memang selalu ada, tetapi ini tidak membuktikan adanya kemurtatan besar, grand apostasy yang total. Jika keberadaan bidat dan penyimpangan merupakan bukti kemurtatan total, maka itu berarti gereja sudah mengalami kemurtatan sejak zaman Yesus dan para rasul. Karena bahkan saat itu pun ada orang-orang yang menyimpang dari ajaran sejati. Namun, justru karena ada gereja yang tetap memegang teguh kebenaran, penyimpangan ini dapat dikenali dan dikoreksi. Ya, jika suatu kelompok mengklaim bahwa gereja yang didirikan Kristus telah runtuh dan harus dipulihkan, maka mereka harus menghadapi pertanyaan mendasar seperti ini. Apakah mereka percaya bahwa Yesus gagal menjaga gerejanya? Apakah janji Tuhan bahwa gereja tidak akan dikalahkan oleh kuasa maut itu sia-sia belaka? Jika mereka mengandalkan Alkitab sebagai otoritas, mereka harus mengakui bahwa Alkitab sendiri dikodifikasikan oleh gereja yang mereka tolak. Dengan kata lain, kepercayaan mereka terhadap kitab suci secara tidak langsung bergantung pada otoritas gereja yang mereka anggap telah menyimpang. Ya. Dengan demikian, saudara-saudari, klaim bahwa gereja telah sesat, mengalami kemurtatan total, tidak memiliki dasar yang kuat, baik secara historis maupun teologis. Gereja yang sejati adalah gereja yang tidak goyah, tidak tergantikan, dan tidak bisa dikalahkan. That is gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus sekarang. Karena itu, setiap kelompok yang mendasarkan eksistensinya pada narasi kemurtatan total harus mempertimbangkan kembali dasar dari klaim mereka sendiri. Jadi pertanyaan untuk para paus Protestan, apakah gereja Kristus sudah sesat sehingga butuh dipulihkan?